teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat aja atau sehat banget? Atau mungkin ada yang ngeganjel sedikit di pikiran atau perasaannya nggak enak gitu? Oke, balik lagi sama aku Clarissa Kinanti Putri, mahasiswa tingkat 2 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung, yang di sini mau ngajak teman-teman semua duduk bareng sama aku, kita cerita-cerita, kita ngobrol-ngobrol. Atau boleh yang mau sambil makan, sambil putar video ini, boleh banget, aku tungguin. Oke teman-teman, mungkin di video ini cukup berbeda ya, karena aku mau mengajak teman-teman semua untuk kita ngobrol bareng mengenai topik yang sedang tren di kalangan kita, anak remaja, yang mungkin cukup relate gitu ya sama kehidupan kita gitu selaku remaja. Jadi teman-teman, aku sekarang mau membahas, atau kita ngobrol, kita sharing-sharing aja tentang kesehatan mental remaja. Oke teman-teman, jadi sekarang teman-teman lagi pada sibuk apa nih? Apakah kayak, kalau aku lagi sibuk belajar aja nih, atau aku lagi sibuk kerja nih, atau aku lagi sibuk menata masa depan? Ayo, siapa yang sedang merasakan itu sekarang? Mungkin teman-teman, kita semua merasakan hal yang sama ya. Seperti mau dibawa kemana sih masa depan ini gitu, mau dibawa kemana sih diri ini, mau jadi apa sih aku beberapa tahun ke depan gitu. Teman-teman, mungkin teman-teman semua di sini masih banyak yang merasakan overthinking mengenai masa depan, overthinking mengenai aku yang sekarang mau dibawa menjadi aku yang seperti apa ke depannya gitu. Nah, dan teman-teman, itu nggak salah, karena aku pun masih suka merasakan seperti itu. Tapi gini teman-teman, semua itu boleh banget, semua itu aman banget, dan semua itu wajar banget. Jadi teman-teman boleh berpikir seperti itu, boleh. Tapi yang menjadi poin utamanya adalah bagaimana cara teman-teman mengelola itu semua, bagaimana cara teman-teman mengolah itu semua. Aku nggak akan menyalahkan, karena pun dari aku pun masih memikirkan, berpikir seperti itu gitu ya. Teman-teman, bener gak sih? Kayaknya kita seperti ini tuh karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Kalaupun bukan ekspektasi kita, tapi ekspektasi keluarga yang mungkin dibebankan ke kita, yang mama pengen kamu kayak gini, ayah pengen kamu kayak gini. Walaupun mereka gak minta, kadang di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita kayak, aku harus jadi orang sukses, aku harus bawa orang tua aku harus mengangkat derajat keluarga, mungkin gitu ya. Nah teman-teman, itu tuh boleh banget ya, itu tuh nggak apa-apa banget, dan itu tuh manusiawi banget gitu. Tapi teman-teman sadar gak sih bahwa kadang kita tuh punya titik terendah dan kita punya titik tercapai kita gitu. Kita kadang capek dengan apa yang kita pikirkan, kadang kita capek dengan apa yang kita lakukan, dan kadang tuh kita tuh merasa, aku udah deh, kayaknya aku berhenti dulu gitu. Nah teman-teman, aku mau cerita sedikit ke teman-teman. Aku sempet ada di titik aku bingung mau ngapain, tapi aku punya ambisi gitu. Apalagi nih teman-teman, siapa yang anak tunggal juga boleh di komen-komen. Aku anak tunggal, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak bungsu, pengais bungsu, anak sulung, anak tunggal gitu ya. Yang dimana mereka tuh punya porsi masing-masing untuk mengangkat derajat keluarga menurut aku ya. Gitu. Jadi kayak anak sulung, aduh ini harapan keluarga. Anak tengah, aduh kalau kakaknya gagal berarti di aku gitu. Anak terakhir, aduh ini kalau kakaknya gagal, aku harapan terakhir. Pasti kan ada kayak gitu ya. Apalagi anak tunggal nih yang kayak, aduh ini gak ada orang lain untuk bisa memenuhi ekspektasi keluarga gitu ya. Nah kadang berpikir seperti itu adalah hal yang sangat sering dilakukan gitu ya. Tapi teman-teman, sekarang kita membahas bagaimana cara kita mengelola overthinking itu gitu. Karena semua itu ada di keyakinan dan mindset teman-teman semua. Kadang kalau misalnya kita tuh denial gitu teman-teman, kadang kita tuh capek, kadang kita tuh pengen udahan, tapi kayaknya aku masih bisa, kayaknya aku harus bisa, aku nggak boleh berhenti, kayak gitu kan. Nah teman-teman, di sini aku mau ngajak teman-teman semua bahwa kita tuh boleh loh berhenti sejenak. Kita tuh boleh loh istirahat dulu sebentar. Kita boleh ngasih ruang buat diri kita sendiri. Kita boleh kita boleh ngasih diri kita ekspektasi yang kita pengen gitu, di luar ekspektasi aku harus ini. Jangan di-push terus dirinya, kasihan gitu. Karena gini teman-teman, kesehatan
mental, menurut aku itu sebanding dengan kesehatan fisik gitu. Kalau misalnya teman-teman fisik sehat ya, kuat, mau ngapain, mau kerja, mau kuliah dari pagi sampai pagi lagi mungkin ya, untuk memenuhi ekspektasi, dirinya kuat. Tapi kadang yang kita nggak sadar tuh ada mental yang capek, ada mental yang harus istirahat dulu sebentar, ada diri yang harus ditenangkan dulu sejenak gitu. Dan teman-teman, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Kita berhenti sebentar, kita nangis. Nangis itu bukan salah satu bentuk kita lemah. Nangis itu adalah salah satu ekspresi ya teman-teman. Ingat, nangis bukan berarti kita lemah. Nangis adalah bentuk ekspresi dari kita capek, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nangis karena hiruk pikuk ini terlalu ngiruk pikuk banget gitu ya, gak apa-apa banget teman-teman. Kadang kita terlalu kuat untuk aku bisa, gak apa-apa, jangan nangis lemah. Sedangkan di dalam diri kita tuh kayak aku capek, boleh aku berhenti sebentar, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu toksik kepada diri sendiri gitu. Karena ya itu tadi, menurut aku kesehatan mental itu setara dengan kesehatan fisik. Kalau teman-teman kuat apa segala macam tapi mentalnya sakit, itu nggak akan bisa teman-teman. Bagaimana kita mau meraih masa depan yang cerah, shining, shimmering, splendid kalau misalnya emang kita sangat memaksakan dari dirinya gitu. Fisik kuat, aku bisa kerja, aku bisa apa, tapi mentalnya capek, mentalnya lemah, itu nggak akan balance teman-teman. Teman-teman di situ cuma dapat ininya aja, cuma dapat berhasilnya aja tanpa teman-teman dapat euforianya gitu loh ibaratnya. Jadi teman-teman, di sini aku sebagai mahasiswa promosi kesehatan, aku mau ngajak teman-teman semua untuk boleh kita istirahat sejenak, boleh kita overthinking dengan semuanya, boleh, tapi gimana cara kita mengelola emosi kita, tapi bagaimana cara kita mengelola stres kita ya. Teman-teman boleh melakukan ambisi teman-teman, tapi teman-teman jangan lupa ada diri yang harus teman-teman bahagiakan dan ada diri teman-teman yang harus diistirahatkan sejenak, yang harus berhenti sejenak gitu ya. So teman-teman, dari video ini aku harap teman-teman di sini yang masih dar banget gitu ya, dar banget menjalani kehidupan yang sangat wah banget gitu, boleh kita istirahat sejenak teman-teman. Teman-teman boleh pergi ke tempat yang jauh, boleh pergi kemanapun sendirian atau sama teman-teman. Boleh teman-teman makan makanan yang enak, makan makanan yang belum pernah teman-teman makan, ke tempat-tempat yang belum pernah teman-teman kunjungi. Boleh sendiri, mau sama temennya, sama pacar, keluarga, atau siapa gitu. Jadi kan teman-teman healing tuh beda-beda ya. Ada yang healingnya masak, ada yang healingnya itu rehat seharian, scroll gitu. Ada yang healingnya tuh main ke tempat-tempat alam-alam gitu ya. Itu boleh banget teman-teman lakukan. Dan teman-teman, aku minta ke teman-teman semua untuk bisa mengafirmasikan ke diri teman-teman sendiri. Kayak misalnya, aku kuat, aku hebat, aku bisa menjalani hari-hari ini, aku bisa menjadi orang sukses ke depannya. Teman-teman percaya nggak percaya bahwa afirmasi itu sangat amat berguna. Dan aku sangat percaya tentang afirmasi kepada diri sendiri. Dan ya gitu teman-teman, di sisi lain, kalau misalnya teman-teman capek, teman-teman jangan pernah pendem capek itu sendirian. Dan gini teman-teman, kadang ada capek yang tidak bisa diceritakan gitu ya. Tapi aku berharap banget ke teman-teman semua, kalau misalnya ada masalah atau kalau misalnya ada yang bikin ngeganjel, jangan sungkan untuk cerita teman-teman. Cerita nangis itu bukan berarti kita lemah, tapi itu adalah cara kita bisa mengelola emosi dan stres gitu ya teman-teman. Kayak misalnya kita capek banget ini, aku udah gak bisa tampung ini sendirian. Teman-teman di sini ada aku yang bisa dengerin cerita teman-teman semua yang aku bakal upload YouTube tiap minggu dengan topik-topik yang berbeda gitu ya. Aku di sini bisa nemenin teman-teman semua yang mungkin sedang kesepian, yang nggak tahu mau cerita ke siapa. Ada Karissa di sini ya. Karena menurut aku cerita itu salah satu cara untuk kita merealisasikan emosi kita gitu ya. Jadi kita nggak mendem sendiri gitu, kita nggak kepikiran sendiri gitu ya. Dan mungkin gini ya teman-teman, aku memvalidasi perasaan aku dan mungkin teman-teman semua yang dimana kadang kita mikir
ini aku mau cerita ke siapa ya? Karena kadang kebanyakan orang tuh hanya mau tahu cerita aku tanpa memberikan solusi atau gimana gitu. Jadi orang tuh hanya cuma mau tahu cerita aku aja tuh, tanpa dia memberikan action gitu. Tapi yang dikeluarkan paling apa? Sabar ya, sabar ya. Sabar saya kenyang nelan sabar ya teman-teman. Gitu. Jadi tapi at least teman-teman kalau misalnya teman-teman cerita ke temannya teman-teman atau ke Instagram mungkin di diary jurnal atau nulis-nulis atau apa gitu, itu adalah salah satu cara meluapkan emosi yang menurut aku itu baik gitu ya. Jadi nggak kepikiran sendiri gitu. Ya mungkin kayak gitu ya teman-teman. Udah berapa menit mungkin ini video terpanjang aku. Ya teman-teman bosen nggak dengarnya? Atau kayak ada yang relate atau ada yang tersentuh atau ada yang itu balik lagi ke teman-teman ya. Di sini tugas aku hanya menyampaikan apa yang aku rasakan dan apa yang aku ingin ajak ke teman-teman, bahwa kita boleh banget overthinking, kita boleh banget, tapi ingat ya teman-teman, ada jiwa, ada diri yang seharusnya bahagia di situ gitu. Ya mungkin itu aja dari aku. Ya sekali lagi teman-teman, ayo kita menjaga kesehatan mental kita di luar semua dunia yang penuh hiruk pikuk, di luar kita yang tidak memiliki support system, di luar kita yang tidak bisa berbicara kepada sembarangan orang gitu. Dan teman-teman, kita cuma punya diri kita. Semua orang akan pergi, semua orang akan mengukir kisahnya masing-masing, semua orang akan sibuk dengan ceritanya masing-masing, dan pada akhirnya yang berdiri diam sama kita hanyalah diri kita gitu. Jadi yang paling setia sama diri ini adalah diri kita sendiri teman-teman. Bayangin betapa setianya diri ini untuk menemani diri sendiri gitu ya. Oleh karena itu teman-teman jangan terlalu jahat sama diri sendiri, teman-teman jangan terlalu ngepres ke diri sendiri. Boleh kasih ruang untuk ngobrol sama diri sendiri gitu, untuk kalian bonding gitu ya. Kadang kita mengenal banyak orang tapi kita belum mengenal diri sendiri gitu teman-teman. Jadi di sini aku nitip bahwa ayo kita sama-sama menjadi remaja yang sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, supaya masa depan kita, masa depan bangsa yang ada di genggaman kita bisa lebih optimal, dan kita bisa menjadi remaja-remaja yang berdampak dan memberikan impact yang sangat bagus kepada diri sendiri, lingkungannya, maupun kepada negara ini. Oke, mungkin teman-teman sudah cukup panjang video aku kali ini. Mungkin cukup sekian aja dari aku, Karissa Kinanti Putri. Teman-teman ingat ya, kalau misalnya ada yang mau diceritakan, boleh banget cerita ke aku. Boleh komen-komen di sini, karena aku bakal upload YouTube setiap minggunya. Oke, teman-teman terima kasih banyak yang udah dengerin video aku dari awal sampai akhir. Dan aku ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah bertahan, dan terima kasih sudah hebat. Kita arungi cerita-cerita indah di depan bersama-sama. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.